Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan 5 yang akan membahas tentang manajemen kualitas proyek. Ini untuk mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian manajemen kualitas. Kualitas adalah karakteristik produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu kualitas. Maka kalau tidak dapat memenuhi berarti tidak berkualitas. Lalu karena produk telah sesuai dengan keinginan berarti prosesnya dapat memenuhi spesifikasi dan cocok digunakan. Manajemen, apa sih pengertiannya? Manajemen kualitas proyek adalah proses yang menjamin bahwa hasilnya sesuai standar atau sasaran yang ditetapkan karena sudah di manajemen kualitasnya. Mencakup dari fungsi kebijakan, tujuan, pertanggungjawaban, dan implementasi, yaitu terdiri juga dari kualitas, perencanaan, jaminan kualitas, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua hasil dari proyek dapat memenuhi kebutuhan si pelanggan atau kebutuhan yang diharapkan. Proses manajemen kualitas yang pertama adalah perencanaan. Bagaimana merencanakan agar si proyek ini hasilnya dapat berkualitas, yaitu identifikasi yang berkaitan dengan proyek dan bagaimana cara mencapainya. Diperlukan perencanaan tahap-tahapannya. Yang kedua adalah jaminan kualitas. Bagaimana cara menjamin, yaitu mengevaluasi secara berkala. Jadi dievaluasi terus tugas-tugas yang sudah dikerjakan secara berkala sesuai dengan jadwalnya ya. Yang ketiga adalah pengendalian kualitas. Ini dengan cara memonitoring bahwa pelaksanaan sudah memenuhi standar dan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, juga anggaran. Ketiga, perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas ini adalah kemampuan untuk antisipasi, menyiapkan tindakan yang membawa hasil yang diinginkan. Jadi harus direncanakan tindakan-tindakan apa saja yang dapat mempertahankan kualitas atau meningkatkan kualitas. Untuk proyek TI, standar kualitasnya adalah pertumbuhan sistem, lalu waktu responnya juga cepat, juga sistemnya menghasilkan informasi yang cepat, konsisten, dan akurat. Itu untuk proyek TI seperti aplikasi. Keluaran dari perencanaan kualitas yaitu ada rencana, ada metrik, ada checklist, ada rencana perbaikan, dan ada update dokumen proyek. Jadi semuanya ini termasuk perencanaan lumayan banyak ya. Lalu perencanaan juga membantu mengidentifikasi apa-apa saja yang mempengaruhi keseluruhan faktor-faktor hasil dari proyek, dari prosesnya. Aspeknya adalah faktor-faktornya yaitu meliputi ada fungsi, fasilitas, keluaran, pencapaian, dan keandalan dari aplikasi yang akan dibuat. Hasilnya harus berguna dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan, fasilitasnya sesuai kesepakatan, outputnya juga sesuai dengan yang direncanakan. Contoh perencanaan kualitas atau standar kualitas proyek. Yang pertama yaitu proyek pengadaan software absensi mahasiswa. Software absensi mahasiswa ini untuk produknya. Untuk kriteria kualitasnya yang pertama adalah mencakup pengelolaan absen masuk dan keluar, lalu pengelolaan perhitungan total kehadiran per mahasiswa per mata kuliah. Yang kedua yaitu fleksibel. Yang ketiga open source dan multi user, jadi bisa digunakan oleh banyak user seperti di BSI ya, ketika absen bareng-bareng itu tidak lemot. Lalu mampu diakses lebih dari 1000 user pada jaringan internet dalam waktu yang bersamaan. Nah ini sangat penting sekali kecuali UTS dan UAS. Aspek penting dari proyek IT yang mempengaruhi kualitas adalah yang pertama fungsi.
Fungsi ini berkaitan dengan fitur. Apakah fitur-fitur sudah berfungsi sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua adalah output, tampilan layarnya apakah dapat memudahkan si user. Yang ketiga adalah performance. Performance ini adalah seberapa cepat, seberapa handal si aplikasi tersebut digunakan oleh pelanggan, dan berhubungan juga dengan keandalan tadi, performance ya, seberapa handal kemampuannya dan tidak lemot. Perawatan, nah ini aplikasi yang dibuat itu mudah dilakukan perawatan. Jaminan kualitas ini yang keempat. Jaminan kualitas akan memenuhi standar untuk pencapaian proyek. Sasarannya adalah peningkatan kualitas. Benchmarking dapat digunakan untuk menghasilkan gagasan. Jadi benchmarking ini bentuknya seperti bagan ya, untuk menghasilkan gagasan dan membandingkan proyek-proyek sebelumnya. Jadi dibandingkan apakah proyek yang kita dapat hari ini lebih sukses daripada proyek sebelumnya. Ada juga namanya audit. Nah, agar terjamin seperti keuangan itu ada auditnya. Audit ini dilakukan secara berkala, direview terhadap aktivitas manajemen kualitas, dan untuk mengidentifikasi bagaimana cara peningkatan kualitas dari proyek tersebut. Contoh jaminan kualitas proyek pengadaan software absensi mahasiswa. Yang pertama, aktivitasnya identifikasi kebutuhan sistem, lalu daftar modul-modul program, identifikasi 90% lengkap. Yang kedua, desainnya bagaimana, produknya adalah desain struktur program. Ada 3 struktur menu sudah dibuat, dilengkapi dengan desain. Yang ketiga adalah berarti desainnya sudah dibuat semua ya, identifikasi kebutuhannya sudah mendapat dari pelanggan semua. Pembuatan program, produknya program 100% berarti sudah selesai pembuatan programnya. Yang keempat adalah uji coba program. Program yang sudah teruji 100% sudah teruji dan dilengkapi dengan dokumen source program juga. Database ini namanya manual book, kalau bisa juga ada ya. Yang kelima adalah pengendalian kualitas. Hasil utama proses ini adalah acceptance decision, keputusan yang sudah diterima, menentukan apakah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari proyek yang akan diterima atau ditolak. Ini namanya acceptance decision, keputusan penerimaan ya. Yang kedua adalah rework. Rework ini adalah tindakan untuk membawa produk yang ditolak agar sesuai dengan persyaratan. Jadi rework mungkin aja kalau seperti kalian skripsi ada revisi rework ini. Jadi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pelanggan, maka harus direvisi lagi, diupdate lagi. Yang ketiga adalah proses adjustment. Lebih mencegah pada masalah kualitas pada pengukuran kontrol kualitas. Jadi ini proses adjustment ini adalah bagaimana pengendaliannya agar tidak ada masalah lagi atau agar sesuai dengan kebutuhan si user. Alat pengendalian kualitas yang pertama adalah cause and effect diagram. Biasa disebut juga dengan diagram tulang ikan atau fishbone. Nah, ini sering digunakan di TA atau skripsi. Ini adalah salah satu bentuk diagram untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah. Diagram ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi ada faktor, ada karakteristik yang disebabkan oleh faktor tersebut. Ditemukan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Nah, contoh gambar diagram sebab akibat. Ini ada training, ini faktor-faktor yang mempengaruhi user cannot get into system. Problemnya adalah masalah kenapa user tidak dapat masuk ke dalam sistem. Yang pertama adalah training. Training ini kemungkinan user did not check box to save password. Nah, tidak menceklis save password. User keeps forgetting password, lupa password. Lalu user did not reset password, tidak di reset. Ini untuk trainingnya. Sistem hardware juga nanti ada beberapa pengaruh. Lalu bisa jadi karena softwarenya, lalu bisa jadi karena users hardwarenya.
Bisa jadi ini sistem hardware di server, dan ini software untuk aplikasi. User hardware berarti komputer yang digunakan oleh user. Kenapa dia tidak bisa masuk ke sistem? Bisa jadi tidak cukup memorinya, tidak cukup storage hard disknya, penyimpanan di hard disk, atau prosesornya terlalu lambat. Nah, ini sebab akibat. Jadi trainingnya ini sebab, lalu akibatnya seperti ini. Training ini maksudnya user belum di training, jadi dia tidak tahu cara loginnya bagaimana ya. Lalu user hardware ini adalah sebabnya, akibatnya adalah ya seperti itu tadi. Yang kedua adalah control chart, grafik yang digunakan untuk mengkaji perubahan proses dari waktu ke waktu. Jadi adalah suatu proses memegang kendali setiap variasi hasil dari proses diciptakan oleh kejadian acak. Variasi hasil proses disebabkan oleh peristiwa non-random. Jadi perlu diidentifikasi penyebab dari peristiwa non-acak tersebut dan menyesuaikan apakah proses perlu diperbaiki atau dihilangkan. Jadi ini grafik perubahan proses ya. Bisa dilihat pengendaliannya dan ada waktunya. Dan peristiwa ini adalah non-acak. Perlu dipikirkan apakah perlu diperbaiki atau dihilangkan. Ini contohnya gambar control chart. Inch-nya, ini ada time dimension, ada waktunya. Nah, ini acak lower, jadi semakin ke bawah dia makin lower, limitnya 11,91, jangan sampai terlalu ke bawah. Ini grafiknya, user controlnya, jadi dicek ini waktu-waktu untuk pengerjaannya. Jika melebihi berarti untuk pengendaliannya gagal. Alat pengendalian kualitas yang ketiga adalah run chart, grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu, digunakan untuk melakukan analisis tren yang hasilnya dapat diramalkan. Nah, ini contohnya analisis tren run chart berdasarkan Januari, Februari, Maret. Apakah waktunya sudah pas? Nah, Januari ya ada 6, lalu Februari ada 4, Maret ada berapa, ini run chart ya. Jadi pengendaliannya kira-kira Januari ini kemungkinan form ya, atau berapa proyek yang dihasilkan atau berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan. Kemungkinan Januari itu harus 5 pekerjaan yang sudah diselesaikan, tapi mungkin ternyata hanya 3, defect 1, defect 2, defect 3. Nah, ini dia sangat berpengaruh, jadi dapat diramalkan kira-kira proyek akan berhasil atau tidak mencapai. Jika misalkan peramalan warna hitam ini lalu ternyata pada saat pelaksanaan yang warna abu-abu, berarti gagal dilaksanakan karena dia di bawah, kecuali grafiknya ada di atas semua atau setara. Alat pengendalian kualitas yang keempat adalah scatter diagram, gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara pasangan dua macam variabel. Jadi ini ada user satisfaction rating, ada satisfaction itu seperti kenyamanan, bukan kenyamanan ya, apa ya, kepuasan si user. Lalu age of respondent ini adalah umurnya, jadi tergantung dari umur. Kira-kira yang umur 60 tahun yang satisfactionnya nilainya 2,5 berarti 60, sekitar umur 70 ya. Nah, ini adalah user satisfaction, ini jumlahnya dan ini umurnya, ratingnya. Jadi semakin besar, misalkan ratingnya 5, berarti dia semakin puas. Yang 5 ini adalah rata-rata, yang puas itu rata-rata di umur 30 tahun. Yang 2,5 ini tidak puas, rata-rata di umur di atas 50 tahun. Kenapa di atas 50 tahun tidak puas? Oh, ternyata memang menggunakan aplikasi saja kurang mahir, karena memang sudah tua ya. Rata-rata orang tua itu menggunakan aplikasi kurang bisa, harus diajarkan oleh anak atau yang lebih muda. Yang kelima adalah histogram, grafik batang dari distribusi variabel
Setiap bar merupakan atribut atau karakteristik dari masalah. Number of complaint ini jumlah masalah, lalu minggunya. Ternyata yang paling banyak masalah adalah minggu kedua, sampai hampir 190 lebih. Nah, ini harus diantisipasi ya. Yang keenam adalah Pareto chart, histogram yang dapat membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan area masalah. Lalu juga analisis Pareto disebut juga dengan aturan 80-20, artinya 80% dari masalah dikarenakan 20% penyebab. Kita lihat 80-20 tadi ya. Login problem ini masalah login. Number of complaint-nya sampai 50 permasalahan login. Lalu sistem lookup. Sistem lookup ini ternyata permasalahannya di atas apa yang diperkirakan. Ini perkiraan ya. Kalau ini login problem masih masuk perkiraan. Sistem lookup berarti di atas perkiraan. Nah, ini hampir semua di atas perkiraan. Oh, ini maaf salah. Yang perkiraan itu yang ini yang bulat-bulat. Nah, ini berarti login problemnya itu lebih banyak. Jadi di atas perkiraan, yang lain di bawah, dan ini kemungkinan project berhasil. Seperti sistem lookup, sistem is lambat itu sedikit dibanding perkiraannya, dan lain-lain. Alat pengendalian kualitas yang selanjutnya adalah flowchart, gambaran logika dan aliran proses yang membantu menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Flowchart ini menunjukkan ada kegiatan, ada titik keputusan, dan ada urutan bagaimana informasi diproses. Gambar flowchart. Deliverable acceptance request ini adalah proyek sudah dikirim, requestnya sudah dikirim, lalu dibuat keputusan. Jika jadi ini penerimaan proyek, lalu dibuat keputusan. Jika no adalah dokumen required additional work. Jika yes adalah sign approval. Nah, ini penandatanganan proyek. Jika yes, jika no, maka dokumen required additional work. Dokumennya hanya disimpan saja ya untuk penambahan, untuk arsip diarsipkan. Jika sign approval, maka di notify dan login ke sistem. Kalau misalkan no juga sama, harus login ke sistem. Itu gambar flowchartnya. Pengujian kualitas. Banyak profesional IT berpikir bahwa pengujian sebagai tahap yang mendekati akhir dari pengembangan produk IT. Nah, bagaimana pengujian ini agar berhasil tepat analisis dan desain proyeknya? Maka harus dilakukan di setiap fase dan di setiap tahap dan harus berkala. Gambar pengujian masih kekecilan ini ya, sebentar saya besarkan. Nah, ini gambar pengujian contohnya. Initiate project. Pertama pengenalan proyek, lalu feasibility, di planning. Setelah di planning, lalu kebutuhannya apa saja, dibuat arsitekturnya, produk-produknya diseleksi, lalu didesain. Nah, ini lingkungannya, operasinya dibangun, database-nya dibuat, kemudian didesain, lalu coding, lalu testing. Ini untuk pengembangan aplikasinya. Setelah itu sepertinya harus mengecilkan lagi. Lalu di integration ini adalah dihubungkan, dipusatkan, lalu di testing sistemnya yang sudah jadi tadi, ini di pengembangannya. Setelah itu diterima oleh user, lalu diimplementasi, kemudian implementasinya dipostkan ke seluruh. Nah, ini adalah keseluruhan dari testing text. Gambar pengujian untuk penggambaran dengan flowchart. Ini saya rasa kalian akan menggunakan juga di skripsi dan TA. Tahapan pengujian, ini ada pengujian unit, menguji setiap komponen individu. Lalu ada pengujian integrasi adalah antara unit dan pengujian sistem. Fungsionalnya bagaimana? Pengujian sistem keseluruhan sistem. Kalau tadi kan hanya fungsional beberapa saja, ini setiap unit setiap formnya.
Sedangkan penerimaan user ini setelah pengujian sistem berhasil, itu baru si user mencoba, dan jika sesuai dengan kebutuhan maka diterima. Yang kedelapan adalah manajemen kualitas modern. Yang pertama, menitik beratkan pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, melakukan pencegahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, lalu tanggung jawab dan berbasis pada fakta. Jadi intinya bagaimana memanajemen kualitas modern ini adalah kalau pelanggan puas dengan apa yang dihasilkan dari proyek tersebut karena sudah memenuhi kebutuhan dan apa yang diinginkan mereka, apa yang direncanakan oleh si manajemen proyek, maka itu adalah berkualitas. Proyek yang sangat berkualitas. Makanya dicegah agar proyek tersebut dapat memenuhi kebutuhan si user. Ini adalah latihan soal pertemuan 5, silahkan dikerjakan. Nomor 1, jangan lupa pertanyaan lalu jawabannya apa. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang terakhir nomor 5. Demikian apa yang saya jelaskan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasan dirasa kurang, silahkan langsung bertanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.